Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya amma ba'd. Para hadirin sidang ahli kuliah subuh yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa bermuajahah kembali, bertemu kembali di dalam satu kegiatan yang memang sudah rutin dilaksanakan, terkhusus di bulan Ramadan pada saat ini, yang mana sudah tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-19 ya. Dan sebentar lagi mungkin kita akan memasuki 10 hari terakhir. Namun mungkin pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas salah satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan cukup untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Meskipun memang secara langsung ini tidak berkaitan dengan ibadah saum, akan tetapi kalau kita lihat dari isinya itu juga menggambarkan tentang berbagai macam ibadah yang kita laksanakan yang sudah barang tentu ini akan sangat berpengaruh dengan hal-hal yang berkaitan dengan ubudiyah atau ibadah. Di dalam hadis ini kalau kita lihat memang ini hadis yang sangat populer gitu, yang sudah sering mungkin dibahas, dan ini juga dicantumkan di dalam kitab yang namanya Al-Arba'in atau Al-Arba'in An-Nawawiyah di nomor hadis 23. Nah, dalam salah satu sarahnya ada yang memberikan tema hadis ini adalah Al-Isra il Khair. Al-Isra pakai ain, bukan Isra pakai hamzah. Kalau Isra pakai hamzah itu artinya Isra dan Mi'raj ya. Kalau Isra di sini artinya bersegera atau bersungguh-sungguh fil khairi, dalam kebaikan. Hadis ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malikil As'ari qala, dari Malik Haris bin Asib al-As'ari, semoga Allah meridai kepadanya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru satrul iman, bersuci itu sebagian daripada iman. Walhamdulillah, dan lapad alhamdulillah yang artinya segala puji bagi Allah, itu tamla'ul mizan, akan memenuhi timbangan. Wa subhanallah, dan ucapan subhanallah atau maha suci Allah. Walhamdulillah, dan juga alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tamla'ani, keduanya akan memberatkan, atau tamlau, atau salah satunya mabainas sama wati wal ar, antara langit dan bumi. Wassolatu nur, dan solat itu adalah cahaya. Wassodaqatu burhan, dan sedekah itu bukti nyata.
Wasabru diaun, dan kesabaran adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu adalah hujah yang akan membelamu atau hujah yang akan menuntutmu. Kulun nasi, setiap manusia, yagdu berbuat seakan-akan dia pabai'u nafsahu, menjual dirinya. Pamu'atikuha, ada yang memerdekakan dirinya sendiri, au mubikuha, atau juga membinasakannya diri sendiri. Jadi kalau kita lihat di hadis ini memang ada kurang lebih 10 faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan at-tuhuru satrul iman. Bersuci itu adalah sebagian daripada keimanan. Dan hadis ini yang sering kita ambil salah satu hikmahnya yaitu an-nadofatu minal imani gitu ya. Nah, di dalam lafaz ini at-tuhur, jadi ada at-tuhur, ada at-tohur. Ini memang satu lafaz beda harokat itu memiliki arti yang berbeda, karena di dalam bahasa Arab itu jangankan berbeda huruf ya, berbeda harokat saja ini memiliki arti yang berbeda. Ini ada at-tohur, ada juga at-tuhur. Kalau di sini at-tuhur yang artinya perbuatannya. Kalau at-tohur itu artinya alatnya. Atau dalam kalimat lain ada wudu, ada wadu gitu. Kalau wudu itu artinya kaifiahnya, tata caranya bagaimana kita berwudu, dari mulai membasuh tangan ya sampai membasuh kaki. Nah, itu wudu kalimatnya. Tapi kalau wadu itu artinya airnya yang dipakai untuk berwudu. Jadi di dalam bahasa Arab memang jangankan berbeda huruf ya, seperti kalau kita membaca a'udu gitu dengan a'udzu itu memiliki arti yang berbeda. Kalau kita ta'ud, a'udzubillah itu artinya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita atau ta'ud itu a'udu pakai dal, itu artinya aku kembali. Nah, itu berbeda artinya, meskipun itu tidak terlalu jauh gitu ya. Ada yang jauh, seperti misalkan kalau kita adan hayya 'alal falah dengan hayya 'alal falah gitu. Meskipun satu kalimat, tapi kalau hayya 'alal falah dengan falah itu beda. Falah itu artinya kebahagiaan, kesuksesan, sementara al-falah pakai tasdid itu artinya petani. Jadi itu memang sangat jauh gitu. Di dalam surat Al-Fatihah mungkin sering disebutkan ya, ada ihdinas siratal mustaqim pakai shad, sirat itu artinya jalan. Jadi kalau kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepadaku sirat, jalan-jalan mustaqim yang lurus. Nah, ada yang salah baca dengan pakai fa gitu ya, ihdinas siratal mustaqim. Kalau sirat pakai fa itu artinya daging yang keluar, artinya dalam bahasa Sunda itu kutil gitu berarti ya. Berarti kalau kita membaca ihdinas siratal pakai fa, ihdinas siratal itu bukan tunjukkanlah kepadaku jalan-jalan yang lurus, akan tetapi tunjukkanlah kepadaku kutil-kutil yang lurus. Jadi bararijil kutil nanti gitu. Nah, itu jangankan beda huruf gitu ya, beda harokat saja seperti di sini itu memiliki pengertian yang berbeda. Nah, makanya di sini disebutkan at-tuhuru satrul iman. Jadi bersuci itu sebagian daripada iman. Nah, ada beberapa maksud atau penjelasan berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan at-tuhuru satrul iman. Di sini hadis menunjukkan tentang keutamaan bersuci. Sebab yang namanya tuhur atau bersuci itu
satru adalah sebagian dari iman. Ini bisa dipahami yang pertama, bahwa ada salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Nah, iman di sini diartikan yaitu salat. Kenapa? Karena memang ayat ini berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka sholat itu menghadap, sebelum ke Ka'bah itu kan menghadap ke Baitul Maqdis gitu ya, kurang lebih 17 sampai 18 bulan menghadap ke Baitul Maqdisnya. Nah, setelah itu kemudian diharapkan oleh Nabi itu, sehingga digambarkan di dalam Al-Quran, qad taqalluba wajhika fis sama. Nabi menengadah ke atas sampai beberapa kali, ingin supaya kiblat itu dialihkan gitu ya, sholat itu dialihkan inginnya, yang asalnya ke Baitul Maqdis menjadi ke Ka'bah. Nah, ketika ada perintah untuk menghadap ke Baitullah, yaitu ke Ka'bah, maka para sahabat itu merasa khawatir, bagaimana ini sholat yang memang telah dilaksanakan sebelumnya, apakah sia-sia atau tidak. Makanya ayat ini sebagai penjelasan, wa maka Allahu liyudi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Maksudnya adalah ada bagian penafsiran bahwa ini iman di sini adalah maksudnya sholat. Jadi sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin sebelum menghadap ke Ka'bah atau ke Baitullah, itu sholatnya tidak akan pernah disia-siakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di sini disebutkan at-tuhuru satrul iman, bahwa bersuci itu sebagian daripada keimanan, maksudnya sebagian daripada sholat, karena memang yang namanya bersuci atau berwudu ini adalah merupakan syarat daripada sahnya sholat. Kan dalam sholat itu ada syarat, ada rukun, itu ya. Yang namanya syarat itu adalah makan nasihatus sayin walaisa juz'an minhu, apa-apa yang menjadi sahnya suatu perkara tapi bukan bagian daripada perkara itu. Kalau kita melaksanakan ibadah sholat tidak berwudu, itu tidak sah. Tapi wudu itu dengan sholat itu memiliki hukum yang berbeda. Maka itu adalah disebut dengan syarat. Karena yang namanya syarat sahnya sholat itu kan ada 4. Yang pertama adalah wudu. Jadi kalau kita sholat itu harus berwudu terlebih dahulu, karena kalau tidak berwudu itu tidak sah. Kemudian ada yang satrul aurah, menutup aurat. Jadi kita tidak sah pada saat sholat, aurat kita terbuka. Kemudian juga ada syarat sholat itu adalah istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, menghadapnya bukan ke kiblat, itu tidak sah sholatnya. Kecuali memang ada suatu peristiwa yang memang kita tidak tahu sama sekali ke arah kiblat itu kemana gitu. Setelah beres sholat ternyata kita menghadapnya salah, itu tidak usah diulangi lagi sholatnya. Karena memang kita yakin pada saat sholat itu bahwa kesanalah kita menghadap kiblat. Kemudian juga syarat sah sholatnya itu adalah yang disebut dengan duhulul wakti, masuknya waktu. Jadi kalau kita misalkan pada saat ini duhur kurang lebih 11.57, berarti kalau kita sholatnya itu jam 11:30 gitu ya, karena saking semangatnya untuk sholat, nah itu belum sah sholatnya, karena belum masuk waktunya. Nah itu diantara syarat sahnya sholat. Nah kalau di sini at-tuhuru satrul iman, bahwa
yang namanya bersuci itu adalah sebagian daripada keimanan, artinya sebagian dari sholat, maka memang karena sahnya sholat itu salah satunya adalah dengan berwudu. Oleh karena itu kalau misalkan melaksanakan sholat itu berarti setengah, nah setengahnya lagi adalah berwudu. Oleh karena itu menjadi sempurna pelaksanaan ibadah sholat tersebut. Atau juga menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dengan at-tuhuru satrul iman ini adalah kalau ada sesuatu hal yang memang satu keadaan, maka yang namanya iman itu adalah yang akan membersihkan berbagai macam kotoran-kotoran yang sifatnya ruhiyah, yang sifatnya batiniah gitu, seperti kemusyrikan dan lain sebagainya, maka itu dibersihkan itu dengan keimanan. Nah, yang sebagian lagi hadas atau kotoran-kotoran itu dibersihkan dengan cara at-tuhur, dengan cara bersuci yang sifatnya badaniyah, yang sifatnya dohiriyah. Oleh karena itu at-tuhur setengah dari bersuci, kemudian al-iman setengah lagi, berarti setengah tambah setengah yaitu menjadi satu. At-tuhur bersucinya dari aspek kebadaniyah yang kelihatan, yang nampak, sementara keimanan itu yang akan membersihkan dari aspek-aspek atau perkara-perkara yang sifatnya batiniah atau yang sifatnya yang tidak kelihatan. Maka ketika kotoran-kotoran itu dibersihkan, baik yang dohir ataupun yang batin, maka kebersihan itu menjadi sempurna. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Nah, ini merupakan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana lafaz alhamdulillah ataupun subhanallah ini adalah merupakan lafaz-lafaz atau kalimah-kalimah thayyibah, yang mana lafaz alhamdulillah ini tidak akan pernah terucap, tidak akan pernah tertuturkan, kecuali itu merupakan bukti atas keyakinan berbagai macam dan pengakuan atas berbagai macam kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan, baik yang namanya kenikmatan dohiriyah atau batiniyah, maka ucapan alhamdulillah itu merupakan pengakuan atas berbagai macam kenikmatan tersebut. Nah, begitu juga subhanallah. Di sini dijelaskan bahwa subhanallah itu ini sebagai pengakuan bahwa kita memang mengakui, yang berarti mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan, sehingga Allah itu ada yang menganggap bahwa memiliki keturunan seperti yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, Nasrani ataupun keyakinan-keyakinan yang lainnya di mana Tuhan itu memiliki keturunan. Nah, maka kita berkeyakinan dengan ucapan subhanallah itu bahwa Allah Subhanahu wa taala terlepas dari berbagai macam kekurangan, dan subhanallah ini adalah merupakan pengakuan atas kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari berbagai macam kekurangan. Nah, kalimat ini nanti akan menjadi yang akan memberatkan timbangan kita pada saat nanti dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, meskipun dua lafaz ini memang sangat sederhana gitu ya untuk diucapkan, akan tetapi di dalam hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada dua kalimatani khofifatan ala lisan sakilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang khofifatan ala lisan, itu mudah dan gampang, ringan untuk diucapkan,
Tapi sakilatani fil mizan, itu akan memberatkan pada timbangan. Habibatani ila rahman, dan itu akan dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Nah, kalimat-kalimat ini meskipun sangat ringan, sangat mudah untuk diucapkan, tapi itu semua tidak akan pernah terucap kecuali sebagai pengakuan atas kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala tadi. Oleh karena itu nanti ucapan-ucapan tersebut itu akan tamlaani atau tamlaul mizan, akan memberatkan timbangan amal seseorang. Nah, ini di dalam penjelasannya memang hadis ini sekaligus kita harus meyakini bahwa nanti akan ada yang namanya pertimbangan, penghisaban, lalu kemudian ada pertimbangan amal yang kita lakukan, baik itu yang besar sampai hal-hal yang kecil. Jadi nanti amal manusia itu akan ditimbang, ya, berapa, apakah timbangan amal baiknya yang lebih berat atau justru sebaliknya amal yang jelek yang paling beratnya gitu. Nah, makanya di sini tamlaul mizan memberikan pemahaman sekaligus memberikan suatu keyakinan bahwa kita harus benar-benar yakin akan adanya nanti hari pembalasan yang salah satunya adalah mizan pertimbangan amal kita. Jadi baik amal kita itu sedikit, itu tetap akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam salah satu ayat surat Al-A'raf ayat ke-8 disebutkan wal wajnu yauma idinil haq, gitu ya. Pada saat itu yang namanya wazan, yang namanya pertimbangan amal kita itu benar-benar ada. Dan bahkan di ayat lain pala tudlamu nafsun sayan. Jadi seseorang itu tidak akan pernah didolimi sedikit pun terhadap amal yang telah dilakukan. Nah, kalau kita kan di dunia berbuat sesuatu kadang-kadang itu tidak sesuai dengan apresiasi dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu, kalau ukurannya dunia, terkadang orang yang melakukan kebaikan, melakukan perubahan dan lain sebagainya gitu, kadang-kadang tidak dihargai, tidak dihormati. Tapi sebaliknya, orang-orang yang justru membahayakan ini justru dihormati. Dan perhitungannya pun itu bisa terjadi keliru gitu ya. Seperti kemarin pada saat pemilu gitu. Banyak kan yang namanya di mark up gitu ya. Suara itu yang asalnya 50 jadi 500 gitu ya. Seperti itu. Nah, itu di dunia pasti akan terjadi yang namanya kekeliruan-kekeliruan. Tapi nanti di akhirat amal yang kita lakukan itu benar-benar nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan pernah didolimi seorang pun terhadap apa yang telah ia lakukan selama di dunia. Bahkan di dalam penjelasannya ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa nanti manusia itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan amal yang ia lakukan meskipun amal itu sedikit. Karena nanti manusia itu akan dihadapkan catatan amalnya itu sampai tis'un wa tis'ina, sampai 99 catatan amal, yang satu dari panjang catatan amal itu madal basor, sejauh mata memandang. Jadi sangat luas sekali, sangat banyak sekali catatan amal manusia itu. Karena kita lihat saja dari mulai kita dicatat amal kebaikan itu akan ada catatan amalnya semuanya. Oleh karena itu dalam hadis tersebut digambarkan sangat panjang sekali dan banyak sekali catatan amal manusia. Nah, lalu kemudian amal tersebut diperlihatkan kepada kita.
Nah ini amalkan kamu, benar enggak? Maka jawabnya iya, betul. Apakah ada yang didolimi atau ada yang keliru? Oh tidak, karena catatan amal yang kita lakukan itu persis nanti akan ada semuanya. Nah ternyata setelah manusia tersebut merasa gemetar dan tidak karuan terhadap catatan amalnya, ada amalan yang memang salah satu kebaikan yang nanti akan menjadi bitokoh. Bitokoh itu semacam kartu lah itu ya. Nah di dalam kartu tersebut ada lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu nanti dihadirkan. Lalu kemudian catatan amal tadi ditimbang dengan yang bitokoh tadi, kartu tadi yang menurut pandangan manusia itu tidak seberapa bila dibandingkan dengan catatan amal yang begitu banyak dan begitu luas, begitu beratnya kalau ditimbang. Ternyata ketika ditimbang dengan kebaikan kita yang salah satunya adalah kalimat tauhid tadi, maka itu timbangan amal itu yang baik itu akan lebih berat dibandingkan dengan catatan amal yang banyak tadi. Ini menunjukkan bahwa kalimat alhamdulillah wa subhanallah tamlaul mizan ini adalah memberikan pemahaman kepada kita bahwa sekecil apapun amal yang kita lakukan, kalau amal tersebut didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan sangat bernilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menyelamatkan dari berbagai macam ancaman yang akan menghampiri kita. Oleh karena itu, ini diantara faidah atau keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah barang tentu tadi disebutkan bahwa alhamdulillah dan subhanallah itu tidak akan terucap, tidak akan tersampaikan kecuali sebagai pengakuan atas berbagai macam kenikmatan dan pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala terhindar dari berbagai macam kekurangan. Lalu kemudian yang selanjutnya di sini disebutkan was-sholatu nur, dan cahaya itu dan salat itu adalah nur, cahaya. Nah, ini kalau kita lihat di dalam teks bahasa Arab itu disebut dengan apa yang namanya tasbih balig gitu ya. Jadi tasbih balig itu mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu tanpa disebutkan alatnya dan juga persamaannya. Misalkan kalau kita sering mendengar gitu ya, untuk mengumpamakan orang yang tinggi itu disebutnya tiang listrik gitu ya. Jadi ada orang, kamu seperti tiang listrik karena memang tinggi gitu. Nah berarti ketika kita menyebutkan kamu tiang listrik itu berarti seperti dan sama-sama tingginya itu tidak disebutkan. Nah dalam kalimat ini juga asalnya was-sholatu nur, yaitu as-sholatu kan nuri fil hidayah. Atau di dalam pelajaran yang anak-anak di pelajaran diniyah gitu ya, sering kita mendengar al ilmu nurun. Nah ilmu itu cahaya, asalnya adalah al ilmu kan nuri fil hidayah. Ilmu itu bagaikan cahaya dalam petunjuk. Nah yang alatnya dihilangkan dan persamaannya juga tidak disebutkan, maka yang disebut adalah dalam istilah musabah dan musabah bih, yang diumpamakan dan yang dibuat umpama gitu ya. Nah ini juga sama, was-sholatu nur, asalnya was-sholatu kan nur, dan sholat itu adalah cahaya. Nah yang dimaksud dengan sholat sebagai cahaya ini adalah disebutkan bahwa sholat itu nanti akan menjadi cahaya. Bagaimana ketika kita berada dalam satu kegelapan, maka ketika kita punya cahaya, maka dengan cahaya itu kita akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Coba aja kalau kita rasakan di kegelapan malam gitu ya. Di malam hari tidak ada yang namanya cahaya, maka kita akan merasa kebingungan. Dan mungkin kita ketika melangkah
akan terjebak dengan suatu hal-hal yang mungkin akan membahayakan diri kita. Tapi ketika ada cahaya, maka dengan cahaya itu kita bisa terhindar dari berbagai macam hal-hal yang akan membahayakan. Nah, makanya sholat itu dianggap sebagai bagian daripada nur cahaya, sehingga sholat itu akan menjadikan seseorang mampu terhindar dari hal-hal yang akan membahayakan, baik di dunia pada saat ini, ataupun terlebih lagi nanti di akhirat. Salah satu ayat yang bisa jadi sandaran diantaranya bahwa sholat ini akan menjadi cahaya. Di dalam Al-Quran disebutkan simahum fi wujuhihim min asari sujud. Jadi orang yang suka melaksanakan ibadah sholat itu terpancar dari wajahnya itu min asari sujud, dari bekas sujudnya. Suka ada kan di ini Pak ya, di apa, di kening itu min asari sujud nuhararideng gitu dinya gitu. Itu salah satunya mungkin, tapi memang terkadang ada juga yang suka sholat tapi tetap akan, bisa jadi karena sajadahna kanal gitu. Itu maksudnya min asari sujud itu, jadi ada bekas sholatnya. Jadi ketika sholatnya itu memiliki pengaruh terhadap kehidupan, terhadap praktik kehidupan sehari-hari, sehingga sholat itu menjadi cahaya. Makanya salah satu tujuan sholat di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 itu adalah tanha anil fahsai wal munkar. Jadi dengan sholat itu bisa sebagai cahaya sehingga dia mampu menjauhkan diri dari perbuatan fahsya dan munkar. Nah, itu salah satu nur cahaya daripada sholat. Terlebih lagi nanti di akhirat, di dalam surat Al-Hadid disebutkan yas'a nurhum baina aidihim wa bi aimanihim. Jadi nanti amal sholat itu akan menjadi sinar terhadap yang akan menyinari, menerangi manakala manusia nanti di hari pembalasan. Karena kita terbayang ketika manusia itu meninggal, kemudian dia dikuburkan di tempat yang sempit 2x1 ya, meskipun orangnya sekaya apapun, tetap yang namanya kuburan mah tidak lebih daripada 2x1 kan itu. Nah, kita kebayang bagaimana manusia itu ketika dihimpit dengan tanah, lalu kemudian nanti ditanya, dipertanggungjawabkan atas amal yang diperbuat selama di dunia, maka kita kebayang bagaimana sempitnya, bagaimana sesaknya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ketika orang rajin melaksanakan ibadah sholat, makanya itu akan membukakan dan akan menerangi ya pada hari pembalasan. Oleh karena itu ketika kita berdoa kepada orang yang meninggal, salah satu doanya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu. Jadi minta diluaskan yang asalnya sempit itu. Nah, dengan sholat inilah nanti ketika kita di yaumil kiamah itu, di hari pembalasan, bagaimana yang namanya matahari dan bulan itu wajumi as-samsu wal qamar disatukan. Kita lihat pada saat gerhana saja kan, cahaya matahari, cahaya bulan dengan sinar matahari itu terhalangi. Kalau cahaya matahari atau sinar matahari terhalangi, tidak sampai ke bumi, itu akan padam dan gelap. Nah, nanti mah selamanya akan gelap. Bayangkan bagaimana kondisi manusia pada saat itu dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan yang sangat mencekam. Nah, sholat itu nanti bisa menjadi nur, bisa menerangi dari hal-hal yang akan membahayakan, sehingga sholat itu yas'a nurhum baina aidihim, yang akan menerangi di hadapannya. Jadi wassolatu nur itu adalah sebagai cahaya, cahaya yang akan menerangi di kehidupan dunia ini dan nanti yang akan menerangi di kehidupan yaumil kiamah nanti. Lalu selanjutnya wassodaqatu burhan.
Sedekah itu adalah sebagai burhan. Di sini disebutkan yang namanya burhan itu adalah al-hujjah, al-fasilah, al-bayyinah. Penjelasan yang terperinci dan jelas. Jadi ketika seseorang menginfakkan sebagian hartanya atau mensodakohkan hartanya, maka itu sebagai dalil kebenaran iman seseorang. Karena yang namanya manusia itu cinta ya dengan sangat. Di dalam Al-Qur'an zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Jadi memang manusia itu cinta sangat kepada yang namanya perempuan kalau laki-laki atau kepada lawan jenis. Kemudian kepada anak, harta yang banyak, minadz dzahabi wal fiddah. Kemudian kendaraan, ya, kendaraan yang bagus. Kalau di zaman Nabi wal khailul musawwamah, kuda. Kalau kita mungkin sekarang kendaraan itu dicintai oleh manusia. Wal an'am juga binatang ternak, ya. Apa yang menjadi ingon-ingon kalau dalam istilah Sunda, wal harsi dan juga tanaman. Nah, semuanya manusia itu cinta terhadap hal yang disebutkan tadi. Bahkan di dalam ayat lain disebutkan wa tuhibunal mala hubban jama. Cintanya itu saking cintanya sekali terhadap apa yang disebutkan tadi. Nah, ketika manusia itu diperintah untuk mengeluarkan sebagian hartanya dengan cara sodakoh, maka ketika sodakoh itu dikeluarkan, maka itu sodakoh sebagai burhan, sebagai bukti nyata bahwa memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sedikit ketika orang memiliki harta, ketika diminta untuk sodakoh itu tidak sedikit yang menolak. Kenapa? Kenapa saya harus sodakoh? Padahal ini kan harta hasil jerih payah saya, hasil keringat saya, hasil kepintaran saya. Tidak sedikit orang yang ketika dipinta sodakohnya itu menolak. Berarti kalau tidak mengeluarkan sodakoh, maka dia mengaku imannya itu batal, bohong imannya. Tetapi ketika kita menginfakkan, mensodakohkan harta kita, sebagian harta kita, maka sodakoh itu sebagai burhan, sebagai bukti nyata bahwa memang kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang selanjutnya, wasobru dia. Sabar ini sebagai dia, sebagai sinar. Apa bedanya dia dan nur? Dalam ayat Al-Quran kan disebutkan kalau yang namanya matahari itu adalah dia. Kalau bulan itu nur. Nur itu cahaya, kalau dia itu sinar. Kalau dia itu adalah memang sinar matahari yang memang memiliki sifat membakar. Gitu. Beda dengan nur atau cahaya yang dimiliki oleh bulan. Karena bulan itu memang tidak memiliki sinar tersendiri. Itu adalah hasil pantulan dari matahari. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Qur'an disebutkan yang namanya matahari itulah dia, huwaladzi ja'ala samsa diyaan, bersinar. Karena yang namanya dia itu adalah sinar yang akan membakar, artinya panas gitu ya. Coba aja kita rasakan bagaimana sinar matahari dengan cahaya bulan. Dengan cahaya bulan kita berlama-lama nyaman saja, enak saja, karena memang itu sifatnya menenangkan, mengademkan. Beda dengan dia, kalau dia mas sinar matahari memang semakin lama kita berjemur akan semakin panas. Coba aja Bapak kalau tidak percaya ya, jam 9, kemudian jam 10, jam 12 itu berjemur di bawah terik matahari pasti bakal panas gitunya, bahkan mungkin gosong kesananya. Karena memang dia sifatnya itu membakar. Nah, makanya di sini digambarkan oleh Nabi wasobru dia. Kesabaran itu sebagai sinar, karena memang kesabaran itu perlu perjuangan yang luar biasa. Oleh karena itu Nabi menyebutkan di sini asobru dia itu karena memang yang namanya kesabaran itu memiliki perjuangan yang begitu luar biasa. Oleh karena itu nanti orang-orang yang bersabar itu akan
diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran yang memang tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasannya nanti akan disempurnakan orang-orang yang sabar itu ganjarannya atau pahalanya bighairi hisab, dengan tanpa batas gitu ya. Nah, kita kerasa. Oleh karena itu nanti yang namanya sabar itu adalah habsun nafsi, menjaga diri kita dari hawa nafsu. Nah, termasuk mungkin pada saat ini kita sedang melaksanakan ibadah saum, ini benar-benar diuji kesabaran kita. Bagaimana kita menahan lapar, menahan haus, dan menahan yang membatalkan lainnya. Terlebih lagi kita menahan diri dari perkara-perkara yang akan mengurangi nilai pahala ibadah saum. Itu kan perlu kesabaran. Oleh karena itu nanti sabar itu seperti yang kita pahami ada 3. Yang pertama ada as-sabru fi ta'ah, sabar dalam ketaatan, seperti kita melaksanakan ibadah saum ini. Bagi yang sudah biasa mungkin ini sudah nyaman saja, tapi bagi yang belum terbiasa, ini saum ini memerlukan perjuangan yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu sabar di dalam melaksanakan ketaatan itu juga diperlukan yang namanya kesabaran. Terlebih lagi di dalam ayat lain ketika kita memerintahkan keluarga untuk melaksanakan sholat. Kan ada ya salah satu ayat dalam surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholat wastobir alaiha, dan perintahlah keluargamu untuk menunaikan sholat, wastobir alaiha, dan bersabarlah. Yang saya rasakan ketika memerintahkan sholat dengan saum kepada putra putri kita gitu ya, itu lebih gampang memerintahkan saum daripada sholat. Saum mah murangkali atau anak yang baru usia 5 atau 6 tahun itu sudah tamat. Tapi kadang-kadang sholatnya ini kadang-kadang masih kene harus disuruh-suruh gitu. Oleh karena itu memang wastobir alaiha, ketika kita memerintahkan sholat itu perlu dengan kesabaran, perlu dengan kesungguh-sungguhan yang luar biasa. Oleh karena itu memang as-sabru fi ta'ah ini perlu ditunaikan, dilakukan. Nah, kemudian juga yang namanya sabar itu adalah as-sabru fi kafil maksiyah, sabar dalam menjauhi larangan, menjauhi kemaksiatan. Coba aja mungkin bapak-bapak sedang melaksanakan ibadah saum ya di rumah masing-masing. Kemudian pergi ke mana? Ke pekerjaan, di tengah jalan ada teman kita yang ngajak pergi ke warteg gitu, Pak. Nah, kira-kira bagaimana kita akan mengikutinya atau menghindarkan diri? Tentunya bakal menghindarkan diri. Kenapa? Karena makan pada saat Ramadan di siang hari itu kan suatu kemaksiatan. Nah, ini perlu dihindari, perlu dijauhkan. Nah, kalau tidak ada kesabaran, pasti gitu ya, ada kan yang dari rumahnya saum, puasa, di tengah jalan mah makan, minum gitu ya. Cenada tidak diketahui ini oleh keluarga. Pulang ke rumah buka biasa cigah nu leuleus gitu. Ada yang seperti itu. Itu menunjukkan bahwa tidak adanya kesabaran pikapil maksiyah tadi dalam menghindarkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, kesabaran itu ada yang disebut dengan as-sabru fil musibah atau fil bala, dalam menghadapi al-bala, musibah. Dan musibah yang terbesar itu adalah yang dialami oleh para nabi sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Jadi musibah itu akan menimpa kita tergantung dengan keimanan yang kita miliki. Dan yang namanya cobaan itu tidak akan datang kepada kita kecuali disesuaikan dengan situasi atau kadar keimanan. Jadi semakin besar keimanan kita, maka cobaan itu akan semakin besar. Makanya supaya tidak besar, gimana Pak? Ulah iman teuing gitunya. Jadi imanna teh biasa-biasa we, ngameh cobaanana teu berat teuing gitu.
Nah, kalau kita lihat cobaan yang paling besar itu memang yang dialami oleh para nabi. Salah satunya adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub bagaimana? Nabi Ayub itu sampai sakit kurang lebih 18 tahun. Kulitnya itu sampai di Qisasul Anbiya disebutkan dimakan oleh belatung, sampai berjatuhan belatung. Tapi bersabar atas musibah atau cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika beribadah Nabi itu pernah disiram atau dibebani dengan kotoran atau darah unta. Pernah nggak Bapak ketika ibadah seperti itu? Belum pernah ya? Diberatkan oleh kotoran unta, saya yakin tidak akan pernah gitu. Kenapa? Karena memang untanya juga nggak ada kalau di sini ya. Tapi pernah nggak ketika kita beribadah itu ada yang mengganggu kita? Ketika sholat ada yang meneror kita? Nggak pernah kan? Kita mah nyaman-nyaman saja beribadah itu. Tapi memang yang namanya cobaan itu nanti akan datang karena memang sesuai dengan keimanan kita. Kita mengaku beriman, kata Allah pasti nanti akan diuji. Nah, ketika kita bersabar menghadapi yang namanya ujian tersebut, maka insya Allah itu termasuk bagian yang namanya as-sabrudia. Itu akan menjadi sinar terhadap cobaan yang kita hadapi. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Dan Quran itu sebagai hujah yang akan membelamu dan hujah yang akan menuntutmu. Maksudnya nanti yang namanya Al-Quran kalau kita baca, kemudian kita pahami, kita tadaburi, dan kita amalkan, maka Al-Quran itu akan menjadi hujah kepada kita. Di dalam hadis lain kan disebutkan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu nanti akan datang kepada kita menjadi syafaat. Di dalam hadisnya yang mungkin ini sudah pada tahu, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena nanti Al-Quran itu akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, sebagai syafaat bagi pelakunya atau yang membacanya. Di bulan Ramadan ini saya yakin bapak-bapak tos taramat Pak maca Al-Qur'ana tadarusna tos sabarajuj. Alhamdulillahnya tos bade naon bade tadarus anu season kedua gitu atau season katilu. Margi memang biasa nama bapak-bapak semangat dina tadarusan pada saat bulan Ramadan, sehingga sabulan teh tiasa janten tamat nate sakali dugi ka 2 kali beres natenya. Komo ibu-ibu mah Pak di tahun simkuring mah kamari nembe 15 hari tos tamat. Ibu-ibu mah tadarus nate rajin, langkung rajin tibatan bapak-bapak gitu. Bapak-bapak mah biasa kan seueur kasibukan gitu alasan teh gitu. Seueur kasibukan, seueur kegiatan. Tak ibu-ibu mah giat gitunya. Bahkan sa Ramadan itu bisa jadi 2 atau sampai 3 kali tamat tadarusnya gitu. Nah, itu nanti akan menjadi syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat bagi pelakunya. Nah, di bulan Ramadan ini ketika kita bertadarus, ditingkatkan lagi memahami isinya, kemudian mentadaburi isi Al-Quran, lalu kemudian mengamalkan apa yang menjadi isi daripada Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran ini ada yang akan mu'tikuha, yang akan memerdekakan kita, yang akan membebaskan kita. Tapi sebaliknya, ketika isi Al-Quran itu dijauhi, tidak mau dilaksanakan, tidak mau untuk diamalkan, jangankan mengamalkan, membacanya saja terkadang orang tidak mau, maka itu akan menjadi mubikoha, yang akan menjadi membinasakan dirinya. Oleh karena itu mudah-mudahan
di kesempatan kali ini, di Ramadan kali ini, amaliyah-amaliyah yang sudah terdapat di dalam hadis ini, baik itu bersucinya, kemudian senantiasa kita melapatkan kalimat-kalimat thayyibah, lalu kemudian sholat senantiasa kita laksanakan, kemudian sodakoh, apalagi di bulan Ramadan ini berlipat ganda pahalanya, kemudian juga kita senantiasa bersabar dan senantiasa menelaah mengkaji ayat-ayat Al-Quran, terlebih lagi mentadaburinya dan mengamalkannya, maka insya Allah seluruhnya itu akan menjadi kebaikan kepada kita dan akan menyelamatkan diri kita dari berbagai macam ancaman nanti pada yaumul qiyamah. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersemangat untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan juga saya mungkin mohon maaf untuk selama ini jikalau ada hal-hal yang kurang pas, karena seyogianya mungkin jadwal yang tertera itu di tanggal 3 ya Pak Haji ya. Alhamdulillah Pak Haji bisa rolling gitu, karena ada rencana untuk membimbing pelaksanaan itikaf. Mudah-mudahan di sini juga ada itikaf ya Pak. Ada, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sehingga kita mendapatkan berbagai macam keutamaan yang hanya terjadi di bulan Ramadan, yaitu di 10 hari terakhir yang mana berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.